Banyak sekali Gus kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan di masyarakat, seperti peringatan-peringatan ketika ada seseorang yang meninggal dunia, begitu, seperti peringatan mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh, kemudian 40 harinya, kemudian 100 hari, setahun, 2 tahun, sampai 1000 hari. Termasuk di malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 1 Juni, Gus. Dimana di sini juga diadakan peringatan, dijadikan satu hari besar di Indonesia, maksudnya itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan peringatan-peringatan ini, Gus, sebenarnya kalau dikaji secara hakikat, kenapa kok kita harus melakukan peringatan-peringatan, Gus? Termasuk hari lahirnya Pancasila itu sendiri, Gus. Karena secara hakikat kan kita sudah sering mendapatkan wejangan dari Gus bahwa semuanya ini Allah. Termasuk kalau itu dikatakan sila-sila yang ada di Pancasila itu ayat-ayat Pancasila lah, itu kan juga aslinya ya datangnya dari Allah ya. Kemudian Gus juga pernah menyampaikan, termasuk ketika kita mendengarkan lagu syair-syair yang disampaikan oleh para musisi, oleh para penyair, itu juga aslinya ya Allah sendiri yang menyampaikan. Iya, betul. Nah, di sini sebenarnya hakikat dari adanya peringatan itu apa sih, Gus? Kok kita harus memperingati? Ya termasuk yang tadi itu, urusan orang yang meninggal dunia, memperingati. Ada juga khol, begitu, Gus. Ini seperti apa, Gus, kalau dari sudut pandang hakikat itu, makna dari memperingati sesuatu itu seperti apa, Gus? Untuk apa? Ya. Kalau dari sisi syariat itu sangat penting sekali, Mas. Seperti kenapa orang yang meninggal itu harus sampai 7 hari, itu kan semuanya sebetulnya dari nenek moyang kita, para ulama-ulama juga yang membuat seperti itu. Mungkin sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa ini, mungkin malam-malam di saat ada orang meninggal itu cuma berkumpul-kumpul gitu aja. Setelah Islam ini masuk, maka diadakanlah semacam pembacaan Yasin dan tahlil. Dan inti daripada kegiatan itu semua adalah banyak dari sisi sosialitas yang tampak di situ, seperti ngopi-ngopi bareng sambil ngumpul, akhirnya bisa menghibur orang yang ditinggal mati, keluarga, akhirnya banyak teman di rumah tidak merasa kesepian. Itu salah satunya. Terus kenapa para wali-wali, ulama-ulama dulu itu membuat acara Yasin tahlil seperti itu? Mungkin diantara sekian banyak takziah dari salah satu, ada yang doanya itu terkabul dan akhirnya bisa menjadikan ampunan bagi orang yang meninggal itu. Banyak sisi positifnya di situ. Makanya ketika dari golongan kita, saudara-saudara kita yang
yang membid'ahkan, bahkan tidak memperbolehkan acara-acara tersebut, ya sungguh disayangkan sekali. Sisi kerukunannya juga ada ketika kita kumpul bermasyarakat mendoakan saudara kita yang meninggal dunia. Masalah urusan nyampe atau enggak doanya itu kan, itu urusan belakangan, itu kan sudah urusannya Allah sendiri. Penting sebagai khalifah kita harus bisa menciptakan suasana dunia ini dengan kerukunan dan kedamaian. Itu di poin yang sangat penting kiranya kalau kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara seperti itulah maka persatuan dan kesatuan ini akan terwujud. Kalau Pancasila yang dimaksud itu ya sesuai dengan isi Pancasila itu. Terutama yang pertama, memang kenapa di Pancasila itu kok sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena setiap pribadi manusia yang berakal sempurna, jika ketuhanannya itu belum dikatakanlah belum mumpuni dalam menjalani kehidupan, ya kehidupannya rata-rata itu merasa kebingungan yang saya lihat itu. Maka kenapa W.R. Supratman juga menciptakan lagu Indonesia Raya itu, di situ ada salah satu syairnya, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Kenapa jiwanya dulu yang harus dibangun? Ya karena kejiwaan itulah yang menuntun kita manusia ini bisa bersosialitas tinggi. Kalau sudah ketuhanannya itu kuat, seperti ajaran tauhid hakikat menuju makrifat itu, intinya di situ ajarannya puncaknya itu rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah dan menunggalkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi seorang manusia kalau sisi ketuhanan itu sudah matang, Mas, meskipun jadi polisi, jadi jabat, jadi tokoh masyarakat, jadi apapun, dia akan menjalani semua kehidupan itu dengan penuh amanah, apa yang diamanahkan oleh Tuhan. Jadi visi misinya kalau ketuhanannya sudah kuat, pasti visi misinya itu membahagiakan rakyat, mensejahterakan rakyat, mengangkat kemiskinan dan lain sebagainya. Saya kira itu poin yang akan dilaksanakan oleh orang-orang yang ketuhanan itu betul-betul kuat. Makanya kenapa alasan dasar negara kita sila kelima yang pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, ya dengan ketuhanan yang kuat itu tadi, keimanan yang kuat, maka akan terciptalah kerakyatan yang adil, makmur, persatuan. Ini akan terjalin jika seseorang itu agamanya atau keyakinannya kepada Tuhan itu kurang kuat, ya akhirnya sebaliknya dia tidak akan lebih mengepentingkan kepentingan rakyat, baliknya dia akan mementingkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan rakyat, nasib rakyat. Itu yang akan dimunculkan oleh figur yang ketuhanannya kurang kuat. Ya, sudah benar sekali dasar negara kita itu sila yang kelima, sila 5 yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya kira yang menciptakan, yang membuat inisiatif dasar-dasar negara itu bukan orang sembarangan, Mas. Pasti orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang ketuhanannya kuat.
Seperti W.R. Supratman, tidak mungkin keluar syair-syair bangunlah jiwanya dulu baru bangunlah badannya. Itu menunjukkan kalimat-kalimat orang arif, orang marifat, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi sudah ketahuan dari syairnya itu aja, kita sudah bisa menilai kalau beliau itu orang dekat dengan Tuhan. Dengan syair-syairnya bisa diprediksi sudah. Jadi kenapa kita harus mengingat masa lalu? Ya penting sekali mengingat masa lalu itu. Bukan hanya di kehidupan bernegara dan bermasyarakat saja, dalam kehidupan rumah tangga pun dengan istri kita harus mengingat masa lalu, di mana kita dulu kadang itu keluar lewat jendela itu ya, ketemuan malam minggu sama calon istrinya dulu kan, takut ketahuan bapaknya itu ya, janjian di warung bakso, akhirnya makan bakso bersama, dan akhirnya dari situ ta'aruf, saling mengenal, dan akhirnya terjadi melamar dan pernikahan. Dan itu harus kita ingat masa lalu itu, dengan mengingat masa lalu itulah kehidupan berumah tangga kita ini menjadi kuat gitu loh, nggak gampang bercerai-berai. Iya ya, saya dulu tak belak-belain seperti ini, masa sekarang istri saya marahin aja kan gitu ya. Nah, jadi ada pertimbangan di situ. Jadi mau melakukan hal yang seperti ini, seperti itu, ya, ketika teringat masa lalu, jadinya tidak jadi kita berbuat negatif kepada sang istri, tidak semena-mena kepada sang istri. Sang istri juga seperti itu sebaliknya. Dari dulu suami saya memperjuangkan, mulai pacaran sampai segini sudah mempunyai anak. Nilai perjuangan seorang laki-laki itu besar, dan akhirnya saling menyayangi, saling mensyukuri, itu akhirnya yang akan. Nah, kalau sudah tidak mau mengingat masa lalu, ya itu hancur, banyaknya hancur. Belum punya mobil dulu dibonceng sama sepeda pancal, kalau ingat-ingat masa lalu dulu, tetap kita mempunyai rasa kasihan kepada istri kita. Kasihan dulu sudah mau saya bonceng sepeda pancal, pengorbanannya cukup besar juga. Kalau wanita yang ndak cinta, kiranya malu dibonceng kalau zaman sekarang sepeda ontel itu. Nah, itulah pentingnya kita mengadakan peringatan-peringatan seperti peringatan Pancasila. Ini kita harus mengingat para pejuang-pejuang nenek moyang kita yang mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Indonesia, demi kebahagiaan anak cucunya, rela dia menumpahkan darah. Sampai saya teringat kalau ngomong masalah kemerdekaan itu, teringat ayah angkat saya, Mas. Ayah angkat saya dulu seorang TNI, itu di Batalion 515 Tanggul, Jember. Itu dulu saya setiap mau tidur itu didongengin. Pernah dulu itu cerita kalau waktu itu habis subuh, ibu itu sudah masak. Ayah angkat saya ini baru makan, Mas, satu suapan. Ini sudah peluru hampir ngenai kepala ayah saya itu. Dan akhirnya langsung ayah saya tengkurap, ambil senjata, lari, sudah perang lagi. Jadi baru satu suapan, tidak sempat kenyang, sudah perang lagi sudah. Itu. Dan hal-hal seperti itu harus kita ingat, bahwasanya perjuangan ayah-ayah kita, kakek nenek moyang kita itu luar biasa perjuangannya. Nah, kita sekarang yang tinggal menikmati kemerdekaan ini, tidur bisa nyenyak,
bisa ngumpul keluarga dengan bahagia, dengan senang, bisa berkumpul seperti ini juga jasa dari nenek moyang kita. Coba kalau sekarang masih belum merdeka, apa jadinya kita? Nah itu, ya kan? Tidur ndak enak seperti di Palestina itu. Mana enak tidur, enak tidur. Nah, kesadaran inilah yang sekarang tinggal sedikit di Indonesia ini. Kesadaran masyarakat kita ini yang mengingat perjuangan nenek moyang kita ini loh sekarang itu. Jadi dia terbuai dengan hasil kemerdekaan, bisa beli mobil, beli kebun dan lain sebagainya. Akhirnya dia melupakan perjuangan, bahwasanya dia bisa menikmati hasil dari kemerdekaan ini berkat jasa dari pejuang-pejuang. Itu sudah tipis sekali kesadaran itu sekarang, sehingga banyak pemuda-pemuda dari masyarakat di Indonesia ini hampir keseluruhan itu melupakan perjuangan nenek moyang. Sudah tidak peduli lagi. Makanya di pondok kita ini setiap tahun saya rutinkan, saya mengadakan haul akbar untuk kirim doa kepada pejuang-pejuang. Saya ajak masyarakat untuk berkumpul dan berdoa bersama untuk membacakan ya paling tidak Fatihah kepada para pejuang, begitu. Jadi intinya supaya masyarakat ini mengingat kembali, gitu, bahwasanya kita bisa makan enak sekarang, bisa tidur nyenyak, ini tidur di atas darahnya para pejuang, gitu. Nah, kalau kita sudah lupa dengan pejuang yang telah memerdekakan negara kita, waduh sudah tidak tahu. Maka kehancuran nanti yang akan kita temui. Itu pentingnya mengingat masa lalu, masa memperingati hari-hari kemerdekaan, hari Pancasila seperti ini, dan juga haul para kiai-kiai itu mengenang kembali apa yang sudah disampaikan oleh nenek moyang kita. Kita evaluasi lagi, kita pahami lagi apa pesan-pesan mereka, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pancasila ini saja sudah dalam sekali maknanya, dalam sekali.